Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sebelumnya perkenalkan nama saya Febri Ayu Wulandari dengan NIM 2005990 dari Prodi Manajemen dan dua teman saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsita Nancy dengan NIM 2005-9018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Rafi, NIM 17059104. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi kuliah kita yaitu tentang kebijakan dividen. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Febri Ayu Wulandari. 1. Pengertian dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diperoleh perusahaan dan diberikan kepada para pemegang saham atau investor. Biasanya, perusahaan akan membagikan dividen 1 kali setahun ataupun 2 kali setahun. Namun, ada juga perusahaan yang tidak membagikan dividen sama sekali karena pendapatan yang diperoleh nantinya akan dibagikan lagi sebagai modal usaha. Selanjutnya, jenis dividen. Ada dua jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai atau cash dividend merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk tunai ataupun cash. Nah, yang kedua, dividen saham atau stock dividend merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham atau investor. Selanjutnya, tujuan pembagian dividen. Ada beberapa tujuan pembagian dividen. Yang pertama, untuk memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang saham. Yang kedua, untuk menunjukkan likuiditas perusahaan dengan dibayarkannya dividen kepada para pemegang saham. Ketiga, risiko dividen lebih rendah dan dari risiko capital gain. Keempat, memenuhi kebutuhan para pemegang saham. Dan terakhir, dividen dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar manajer dengan para pemegang saham. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsita Nesi. Kepada Marsita Nesi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang teori kebijakan dividen. Yaitu kebijakan dividen atau dividen policy adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali atau ditahan di dalam perusahaan. Menurut Kopp dalam Hidayati 2006, kebijakan dividen penting karena dua alasan, yaitu yang pertama, pembayaran dividen akan mempengaruhi harga saham. Yang kedua, pendapatan yang ditahan merupakan sumber modal sendiri yang terbesar dan terpenting untuk pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang dividend irrelevance theory. Dividend irrelevance theory menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham. Modigliani Miller dalam Sartono tahun 1997 berpendapat bahwa di dalam kondisi keputusan investasi yang given, pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Lebih lanjut, Miller berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh earning power dari aset perusahaan. Dengan demikian, nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi. Selanjutnya yaitu bird in the hand theory, di mana Myron J. Gordon dan J. Littner dalam Sartono tahun 1997 mengemukakan bahwa pemegang saham lebih suka kalau earning dibagikan dalam bentuk dividen daripada ditahan atau retained earning. Alasannya adalah bahwa pembayaran dividen merupakan penerimaan yang pasti dibandingkan dengan capital gain. Gordon Littner beranggapan bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung di angkasa. Pendapatan ini diberi nama the bird in the hand fallacy oleh Modigliani Miller.
Selanjutnya yaitu tax preference theory, di mana kelompok ketiga berpendapat bahwa apabila dividen dikenai pajak atas capital gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield yang tinggi. Kelompok ini menyarankan bahwa perusahaan lebih menentukan dividen yield yang rendah atau bahkan tidak membagikan dividen untuk meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai perusahaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Marsita Nesi yang sudah menjelaskan materinya dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Umar Rafi. Kepada Saudara Muhammad Umar Rafi, dipersilakan. Maaf Bang, belum di-mute. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen yang stabil, artinya jumlah dividen per lembar saham setiap tahunnya relatif, tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham per tahunnya berfluktuasi. Yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut jika keadaan keuangan perusahaan dalam keadaan yang lebih baik. Bagi pemodal, ada kepastian menerima jumlah dividen yang minimal setiap tahunnya, meskipun keadaan keuangan perusahaan memburuk. Namun, jika keadaan keuangan perusahaan baik, maka pemodal akan menerima dividen minimal tersebut ditambah dengan dividen ekstra. Jika keadaan keuangan perusahaan memburuk kembali, maka yang dibagikan hanya dividen minimal saja. Yang ketiga, kebijakan dividen yang fleksibel. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan bahwa besarnya dividen setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Umar Rafi yang sudah menjelaskan materinya dengan baik. Alhamdulillah, dengan berakhirnya materi yang dijelaskan oleh Saudara Muhammad Umar Rafi, maka berakhir juga presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator, memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.